Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat cerdik, selamat datang kembali di cerdik.com, versi YouTube ya. Ada juga yang versi web, silahkan kunjungi cerdik.com gitu ya. Itu versi webnya. Nah, ini versi YouTube-nya. Kita akan menjelaskan ya materi TKA muatan matematika ya. Jadi lingkup elemen, kompetensinya, bilangan, rangkuman, contoh soal dan pembahasan serta latihan soal. Nah, ini ya. Ini dari buku SPM Erlangga. Oke, lanjut ya. Kita mulai. Bilangan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kamu sedang berbelanja di minimarket dan melihat harga barang-barang yang dijual seperti pada gambar di samping. Nah, ini ya. Dan instan harganya 3.000 ya, misal 3.000, ini 7.000. Nah, gitu ya. Gambar di samping ini ya. Apakah kamu pernah berbelanja di minimarket? Ya, pada gambar tersebut harga barang-barang yang dijual ditulis menggunakan bilangan cacah. What is bilangan cacah? Oke. Jika kamu membeli roti seharga Rp10.000 dan satu minuman seharga Rp7.000, berapa total uang yang kamu harus bayar? Jika kamu membawa selembar uang 20 ribuan, berapa uang kembalian yang kamu terima? Untuk menjawabnya, kamu perlu menggunakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Ayo kita pelajari lebih lanjut materi tentang bilangan cacah berikut. Oke. Yang A, bilangan cacah sampai 1 juta ya. Bilangan cacah merupakan kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan cacah dapat digambarkan pada garis bilangan berikut ya. Ini garis bilangan namanya ya. Nah, ini garis bilangan. Nah, ini bilangan cacah 0 sampai tak terhingga gitu ya. Bilangan cacah biasa digunakan untuk menghitung banyak benda atau sesuatu yang dapat dihitung. Contohnya, jumlah pengunjung sebuah pameran buku 375.126 orang. Harga sebuah tas Rp250.000. Oke. Ya. Jadi kita masuk ke membaca dan membandingkan bilangan cacah. Perhatikan contoh cara membaca beberapa lambang bilangan cacah berikut. Nah, ini lambang bilangan cacah ya. Ini angka. Ya, angka itu kalau dalam matematika disebut lambang bilangan gitu ya. Nah, oke. Nah, ini angka 146.750 itu dibaca gimana? Nah, dibacanya 146.750. Nah, jadi 146.000 ya. Nah, ini kan 100.000 ya, lihat tempat. Nanti kita akan bahas di sini. Ya. Nah, yang ini 320.000 itu dibaca kayak gimana? Dibaca 320.000. Nah, ya selanjutnya 678.425 itu dibaca gimana? Dibaca 678.425. Setiap angka pada satuan bilangan memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai tempatnya. Contoh ya. Nah, ini ya. 356.388. Nah, 300 ribuan ini yang ini ya. 300 ribuan. Oke. Gimana? Kelihatan nggak sih? 300 ribuan yang ini. Ya. Selanjutnya 50 ribuan itu yang ini, 50 ribuan ya. Yang ini. Selanjutnya 6 ribuan ini ya. 300-an yang ini ya. Lalu 80-an yang ini, yang 81-an. Jadi walaupun ini 88 atau 33, tapi nilai tempatnya berbeda. Nah, jadi 300.000 ditambah 50.000 ditambah 6.000 ditambah 300 ditambah 80 ditambah 8. Jadi nilai setiap angka pada bilangan
ya 356 388 dapat ditulis sebagai berikut ya. Nah ini ya, 3 itu 300 ribuan ya, nilainya 300.000. Terus 5 itu 50 ribuan, nilainya 50.000. 6 itu 6 ribuan, nilainya 6.000. 3 itu 3 yang ini ya setelah ada angka titik nih ya, ini angka titik ini pemisah ya anak-anak ya. Jadi setiap, kalau dalam bilangan cacah, setiap 3 angka itu selalu ada titik ya. 3 angka dihitung dari sebelah kanan ya, 1 2 3 titik. Nah di sini Mas ya. Oke, 300-an itu nilainya 300, 80-an itu nilai 80, 81 nilai 8. Nilai tempat dapat digunakan untuk membandingkan dua bilangan cacah. Caranya dengan membandingkan setiap angka mulai dari nilai tempat terbesar. Nah ini, perhatikan contoh berikut. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 425.316 dengan 425.136. Ya, nah ini ya, ini sama-sama 4 ya, 4 ya, sama-sama nih 4, sama-sama 4 nilai tempatnya ya. Nilai tempat ratusan ribuan, nilainya sama-sama 4. Lalu di sini ada 2 ya, puluhan ribu, di sini juga 2 puluhan ribunya. Selanjutnya ribuan di sini 5, di sini juga 5. Nah oke, kita cek lagi. Ratusan, di sini ada 3, di sini ada 1. Berarti lebih besar yang ini ya, yang bagian ini yang lebih besar ya. Jadi kalau pakai simbol perbandingan berarti lebih besar B ya, lebih besar B ke sini ya. Setiap angka pada nilai tempat yang bersesuaian dibandingkan. Jadi 425.316 lebih besar dari 425.136 ya, dapat ditulis nah seperti ini ya. Ini nilai simbol lebih besar. Gimana caranya lebih besar? Kalau lebih besar itu berarti gini ya, anggapnya B gitu ya. Ketika kiri lebih besar daripada kanan berarti menganggapnya ke kiri. Kalau lebih kecil berarti menganggapnya ke kanan, K gitu ya. Berarti ya pokoknya yang menganggap ini ya, ini ibarat kata mulut ini mencari yang lebih besar gitu. Oke, kelompok bilangan juga dapat diurutkan dari yang terbesar atau terkecil bandingkan bilangan terlebih dahulu. Perhatikan kelompok bilangan tersebut. Ini ada bilangan acak ya, besarannya acak. Nah, ada 537.275 sampai 530.900 ya. Ini disuruh diurutkan ya. Caranya kalau kita diurutkan ya kayak tadi ya. Jadi kita lihat nilai tempatnya dulu dari yang paling depan ya. Kalau ini misalnya di sini 5 angka, di sini 4 angka ya, jelas yang 5 angka lebih besar gitu ya, karena dia udah masuk ratusan ribu, sementara yang 4 angka baru puluhan ribu begitu ya. Tergantung tergantung permintaannya ya, terbesar atau terkecil. Nah ini harus di hati-hati nih nanti ketika TKA kan, karena pakai PC, pakai komputer ya. Nah ini kita cek lagi ya, makanya kalau sebelum TKA apalagi pelajaran matematika, kalau nggak dapat kertas lembar buat coret-coretan, tolong minta dulu sebelumnya gitu ya. Jangan main mulai-mulai aja gitu ya. Kalau cuma mencet-mencet doang mah gampang, tapi untuk menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di TKA itu yang jadi PR begitu ya. Yang kedua, operasi hitung bilangan cacah, penjumlahan dan pengurangan ya. Nah ini pengulangan aja ya, tapi kita bahas lagi ya supaya tidak menyepelekan ya. Untuk mempermudah
Penghitungan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Ya, ini basic ya. Setiap angka pada bilangan dijumlahkan atau dikurangkan sesuai nilai tempatnya masing-masing. Perhatikan contoh. Ini ada 35.270 ditambah 48.425. Ya, sementara ini 74.975 dikurang 42.750. Nah, caranya ini ya pakai bersusun kayak gini ya. Dari zaman saya SD ya cara kayak gini, tapi ada cara yang menarik ya, lebih menarik. Misalnya kita langsung aja ya, nanti di next video ada cara-cara. Nah, ini pengurangannya kayak gini ya. Oke gitu. Oke, kita lanjut ya, masuk ke perkalian dan pembagian bilangan cacah. Hasil perkalian dan pembagian bilangan cacah lebih mudah ditentukan dengan cara bersusun ke bawah seperti tadi kayak gini ya. Kalau perkalian kayak gini ya, kalau pembagian kayak gini. Pak, saya belum bisa nih yang kayak gini. Oke, berarti kalian harus berlatih lagi ya. Modal kita mengerjakan seperti ini harus hafal ya, hafal. Kenapa hafal? Biar memangkas waktu ya, hafal ya. Makanya setiap hari kita harus latihan menghafal perkalian 2 sampai 9 ya, atau 1 sampai 10 boleh lah gitu ya. Kalau satu kan perkalian satu kan sama ya, bilangan yang dikali dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Nah, tapi harus dihafal juga tuh ya, perkalian 2 sampai 9 atau 1 sampai 9 atau 1 sampai 10 boleh. Oke ya. Nah, kalau pembagian itu kebalikan dari perkalian, makanya juga harus dihafal gitu ya. Jangan sampai kita ya sudah di kelas 6 itu masih nggak hafal perkalian. Nah, itu PR banget tuh. Selanjutnya yang ketiga, operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, ini yang menarik nih, operasi hitung campuran bilangan cacah. Oke. Operasi hitung yang di dalamnya terdapat lebih dari satu ya di sini ya, lebih dari satu jenis operasi hitung disebut operasi hitung campuran. Penyelesaian soal operasi hitung campuran bilangan dapat dilakukan dengan aturan berikut. Operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Aduh, iklan ya. Terus yang B ya, jika hanya terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian, kerjakan urutan dari kiri. Oke, selanjutnya ya, ini ada berapa nih? Ada tiga hukum. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dan operasi hitung perkalian atau pembagian, kerjakan operasi hitung perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Jadi ya urutannya, nah kalau ada penjumlahan atau pengurangan, hanya penjumlahan atau pengurangan, itu kerjakan yang dari kiri dulu, dari kiri ya, kecuali itu ada tanda kurungnya. Nah, selanjutnya kalau ada pembagian ya dan perkalian, itu kerjakan dulu yang dari kiri juga ya, sama dari kiri juga. Nah, tapi kalau ada pengurangan dan pembagian, kerjakan yang pembagian dulu kecuali ada tanda kurungnya gitu ya. Jadi yang prioritas itu yang tanda kurung gitu ya, paling utama. Yang paling utama dikerjakan adalah tanda kurung dulu ya. Kalau nggak ada tanda kurung antara di operasi hitung tersebut, operasi hitung itu cuman penjumlahan dan pengurangan, berarti dari kiri. Tapi kalau nggak ada tanda kurung, ada penjumlahan dan perkalian, ya kerjakan perkalian dulu. Nah, gimana sih Pak contohnya? Nah, gini kayak contohnya nih, ini kan nggak ada tanda kurung ya. Nah, berarti ini dulu yang dikerjakan nih, urutan dari kiri dulu ya. 228.320 dikurang 25.120. Nah, ini dikurang dulu ya, karena ini pengurangan dan penjumlahan ya. Ada miskonsepsi tuh yang dulu pakai istilah kabataku ya, kabataku. Jadi orang-orang ya pada zaman dulu mungkin
kita mengurutkan kali dulu, baru bagi, baru tambah, baru kurang. Padahal penjumlahan dan pengurangan itu nilainya sama-sama kuat ya, jadi harus dikerjakan yang lebih dulu, yang kiri dulu gitu. Kecuali ada apa nih, ada tanda kurung kayak gini kan, tanda kurung. Nah ini harus diprioritaskan ya. Nah selanjutnya contoh 3, ini ada pengurangan, ada perkalian. Nah yang diprioritaskan yang mana Pak? Yang perkalian dulu. Nah, begitu ya. Nah kalau di sini ada pengurangan sama pembagian ya, pembagian dulu gitu ya. Nah ini PR nih ya. Kita ya umumnya permasalahan anak-anak SD pada umumnya adalah jatuh di soal cerita. Kalau kalimat matematika kayak gini mungkin masih mudah dipahami, tapi kalau soal cerita ya, nah, matematika realistik, matematika dalam kehidupan sehari-hari malah ngeblank, bingung. Nah ya, nah pertama-tama kita harus pahami dulu nih ya. Oke. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang ya. Oke, masalah uang nih seru nih. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai masalah yang berkaitan dengan uang ya. Penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan operasi hitung campuran bilangan cacah. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 2 kantong minyak goreng. Setelah membayar dengan selembar uang 50 ribuan ya, di sini ada ini ada 2 kantong ya. Ibu mendapatkan uang kembalian 4.000. Berapa sekantong minyak goreng tersebut? Nah jadi ini 50.000 dapat dari mana? Dari uang ibu. 4.000 dapat dari mana? Dari kembaliannya ya. Jadi untuk mencari harga minyak goreng kita harus tahu tuh ya, yang dipakai uangnya berapa. Ternyata yang dipakai uangnya adalah 46.000 nih. Nah 46.000 itu dapat berapa? Dapat 2 minyak goreng. Sementara yang ditanya adalah sekantong. Berarti 46.000 dikurang dibagi 2 sama dengan 23.000. Jadi harga sekantong minyak goreng adalah Rp23.000. Begitu. Nah selanjutnya nih, ayah membeli 1 kg apel, 2 kg jeruk, dan 2 kg duku. Ayah membayar dengan uang sebesar Rp93.000 jika harga 1 kg duku Rp9.000 dan harga 1 kg jeruk Rp21.500. Berapa harga 1 kg apel? Di sini ada 1 kg apel, 2 kg jeruk, 2 kg duku. Oke. Nah, jadi yang harus kita tahu adalah ini kan harga satuan ya, harga satuan. Nah sementara mereka beli berapa? Mereka belinya 2. Jadi kita nggak langsung ngerjain begini anak-anak ya, kita harus kali 2 dulu ya. Contohnya begini, 21.500 dikali 2 ya, dikali 2 berapa? Sama dengan 43.000 ya. 2 nya dapat dari mana? Karena dia beli 2 kg. Nah gitu ya, dia beli 2 kg. Mana 2 kg? 2 kg duku, iya benar ini ya. Lanjut, 2 kg jeruk, 2 kg jeruk kan 2 kg duku. Nah selanjutnya 2 kg duku ya, 2 kg duku berarti harga satuan 9.000 dikali 2 18.000. Nah udah tuh kita dapat ya harga 2 kilo jeruk itu ternyata 43.000, 2 kg duku 18.000. Gimana caranya? Nah tadi kan ayah membayar dengan harga Rp93.000. Nah Rp93.000 itu ini dulu ditambah nih ya, 43.000 ditambah 18.000. Nah karena ini sama-sama ya, dia beli ini yang diketahui ya, kita mau cari harga satu apel, sementara ini uang ayah, maka ini harus ditambah dulu. Makanya di sini ada tanda kurung ya, harus dikerjakan dulu. Ini uang yang udah diketahui aja dulu yang kita cari tahu. Nah baru ketika ini sudah dijumlah ya, 43.000 sama 18.000 dijumlah, hasilnya 61.000, maka ketemulah nih 93.000. Dapat dari mana 93.000? Uang ayah ya
uang ayah 93.000 dikurang 61.000 jadi 32.000 rupiah. Jadi harga 1 kilogram apel adalah 32.000 rupiah. Nah begitu. Nah selanjutnya, menyelesaikan masalah berkaitan dengan bilangan cacah. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan cacah, kita perlu membaca soal dengan seksama. Ya, dengan apa? Dengan seksama. Berarti dengan hati-hati, cermat gitu ya. Bukan dengan lama, tapi hati-hati, cermat, dipahami. Hal ini agar kita dapat membuat model matematika yang tepat. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, untuk mempermudah kalian latihan ya, nih setelah nonton video ini kalian boleh cari soal cerita, lalu kalian ubah ke kalimat matematika. Ini kalimat matematika namanya. Ini kalimat matematika, ini soal cerita matematika realistik. Kita baca dulu ya soal matematika realistiknya. Ya, seorang pedagang memiliki persediaan 8 kardus pensil ya. Setiap dus berisi 12 pensil. Ini 12 pensil bisa diganti jadi 1 lusin. Nah, hati-hati ya. Berarti kita harus kuasai itu 1 lusin itu berapa, kode berapa. Terus semua pensil tersebut akan dikemas dalam beberapa kantong sama banyak. Kantong sama banyak, kayak sama banyak. Jika setiap kantong berisi 6 pensil ya, 6 pensil ini informasi di garis bawah ya. Berapa banyak kantong yang diperlukan pedagang? Berarti kalimat matematikanya ya adalah 8 dapat dari mana? 8 dus ya, kali 12 itu dapat dari mana? Dapat dari 1 dus isinya 12 ya. Jadi kita cari tahu dulu nih, kenapa sih harus dikali dulu? Berarti kita harus tahu ya. Kenapa kita cari tahu dulu? Karena kita harus tahu jumlah pensilnya ya. Ini kan baru diketahui 8 dus, 1 dusnya isinya 12, berarti 8 kali 12. Nah di sini kenapa dibagi 6? Karena masing-masing kantong isinya 6 pensil. Karena yang kita cari tahu nanti adalah banyak kantong. Nah ini dikerjain dulu nih. 8 kali 12 sama dengan 69 dibagi 6, jawabannya adalah 16. Begitu ya. Nah selanjutnya ya, ibu membeli 2 dus air mineral dengan isi setiap dus 24 gelas air mineral ya. Sebanyak 25 air mineral disuguhkan untuk tamu yang datang, entah itu hajatan atau gimana ya, pokoknya tamu lah ya, tamu lebaran sebagainya. Sisanya disimpan ibu di kulkas. Nah pertanyaannya, berapa banyak gelas air mineral yang disimpan di kulkas? Nah begitu. Nah kita harus cari tahu dulu tuh ya, ada berapa banyak gelas sih, berapa banyak gelas air mineral sih gitu ya yang ibu beli. Kan yang diketahui cuman ada 2 dus, 1 dusnya isi 24. Masa kita jawab 24? Kan enggak ya, berarti ada 2 dus, berarti 2 dus dikali 24. 24 itu apa? Banyaknya gelas dalam setiap dus. Dikurang berapa? Dikurang 25. 25 dapat dari mana? Dari banyaknya tamu. Nah 2 dikali 24 sama dengan 48. Dikurang 25 itu banyaknya tamu ya, sama dengan 23. Jadi banyak gelas air mineral yang disimpan di kulkas adalah 23. Nah begitu ya. Nah ini untuk contoh soal model TKA dan pembahasan, bisa dicek latihan lagi ya masing-masing. Itu tadi penjelasannya ya. Nanti kita akan masuk soal video selanjutnya di materi B ya, faktor kelipatan FPB dan KPK. Terima kasih telah menyaksikan panjang kali lebar. Semoga video ini bermanfaat dan kembali mengingatkan kita pelajaran yang sudah ada di kelas ya. Kalau video ini bermanfaat, ingetin teman kalian untuk nonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel cerdik.com selanjutnya.